berakhir di bulan Oktober. Dan kebiasaan dari gereja GAPI, Gereja Alkitab Presbyterian, adalah mengambil minggu ini sebagai minggu reformasi. Minggu, atau bisa dikatakan salah satu minggu dalam setahun yang sangat penting. Semua gereja Protestan harusnya mengambil minggu ini menjadi minggu yang sangat penting. Karena munculnya gereja Protestan itu karena adanya reformasi. 505 tahun yang lalu, tahun 1517, tepatnya 31 Oktober 1517, hamba Tuhan yang kita semua pasti sudah pernah dengar, Martin Luther, memakukan ke 95 dalil. 95 dalil artinya 95 poin yang dia tuliskan dan dia paku, yang sering kita dengar dalam atau di gerbang Wittenberg. Nah, ini bukan gerbang kota, tapi gerbang gereja. Pada masa tersebut, warta gereja itu dipaku di pintunya yang besar. Di situ dipaku atau ditempelkan pengumuman. Dan Martin Luther begitu berani menempelkan pengumuman 95 poin ajaran firman Tuhan, kitab suci, yang menentang ajaran gereja itu sendiri. Nah, gereja tersebut adalah gereja Roma Katolik. Bayangkan ada orang memaku atau menempelkan pengumuman di depan gerejamu, dan pengumuman itu adalah untuk menentang ajaran gerejamu sendiri. Sebuah hal yang begitu berani, begitu terang-terangan. Nah, apa ajaran yang dia tentang? Terkhusus ajaran yang disebut sebagai indulgences atau surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa adalah ajaran yang mengajarkan bahwa kalau kamu mau diampuni dosanya, cukup dengan membeli sebuah surat yang menyatakan dosamu sudah diampuni. Dan surat ini di atasnya ada materai daripada Paus. Itu surat pengampunan dosa. Dan tentu manusia senang kan? Begitu mudah dosa kita diampuni. Hanya sekedar beli surat, dosamu sudah diampuni. Dan bukan hanya dosamu yang diampuni, dosa orang yang sudah mati. Kalau kamu punya orang tua, saudara, kenalan, teman yang sudah mati namun masih berada dalam api penyucian. Api penyucian adalah tempat penghukuman untuk menyucikan orang, dan itu seperti neraka kecil. Jadi kalau mereka masih ada di sana, belum ke sorga, kamu juga bisa beli untuk mereka supaya mereka ke sorga. Sebuah ajaran yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Bukan hanya ada di luar Alkitab, tapi bertentangan dengan Alkitab. Itulah kenapa Martin Luther pergi menentang gereja. Dan bukan hanya itu, ajaran yang kontroversial pada masa tersebut dari gereja Roma Katolik, tapi begitu banyak. Nah, sebelum Martin Luther ada John Wycliffe yang menentang tentang para pendeta atau imam dalam gereja yang memperkaya diri sendiri, yang memberikan atau mewajibkan pajak. Pada masa tersebut Paus itu begitu berotoritas, bukan hanya terhadap gereja, tapi juga terhadap negara. Jadi negara-negara yang berada di bawah naungan gereja
itu harus membayar pajak kepada gereja. Wycliffe menentang hal ini. Nah, ini tidak benar. Dalam firman Tuhan diajarkan bahwa kita harus memberi dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Makanya pajak itu tidak benar. Sekarang bahasa halusnya iuran. Tidak benar. Lalu tentu penjualan surat pengampunan dosa, otoritas paus di atas kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh paus menjadi perkataan yang berotoritas, bahkan lebih berotoritas dari Alkitab sendiri. Apalagi Alkitab tak boleh diterjemahkan. Nah, Alkitab kita pada aslinya itu ditulis dalam Perjanjian Lama, ditulis dalam Ibrani mayoritas, hanya beberapa pasal ditulis dalam bahasa Aramik. Lalu Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Lalu pada masa tersebut ada satu terjemahan dalam bahasa Latin namanya Vulgate atau Vulgate. Dan gereja bilang hanya ini Alkitab. Bahasa Ibrani, Aramik, Yunani, dan Latin. Tak boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun yang lain. Bukan hanya itu. Bukan hanya tidak boleh diterjemahkan, tapi juga tidak boleh dipegang oleh jemaat. Bapak Ibu hari ini datang bawa Alkitab. Zaman dulu tak ada yang pegang Alkitab. Tak boleh. Karena menurut mereka nanti kalau jemaat baca, lalu jemaat muncul ide-ide yang tidak sesuai dengan ajaran gereja, itu menjadi bahaya. Ketakutan-ketakutan ini muncul cuma satu alasannya. Karena gereja tidak mengajarkan apa yang diajarkan Alkitab. Takut nanti kalau jemaat baca Alkitab, kok yang diajarkan gereja beda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab kan? Nah, itu salah satu cara mereka membuat Alkitab tidak bisa kita baca. Makanya Wycliffe menentang hal ini bersama dengan kaum Lollards. Kalau kita baca buletin hari ini, nanti dibaca selesai ibadah ya. Jangan sekarang, nanti saya tidak didengar. Wycliffe dan kaum Lollards, salah satu misi mereka adalah menerjemahkan Alkitab. Nah, sayangnya Wycliffe dan kaum Lollards tidak mengerti bahasa asli dan tidak mempunyai juga di tangan mereka dokumen-dokumen dalam bahasa asli. Yang mereka punya hanya Vulgate, bahasa Latin. Nah, Vulgate tadi terjemahan kan dari bahasa asli ke bahasa Latin. Jadi Wycliffe terjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Karena Wycliffe ada di Inggris, jadi dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Berhasil dia terjemahkan. Seluruh perjanjian baru dia terjemahkan, dan bersama dengan seorang pemimpin kaum Lollards yang menerjemahkan perjanjian lama. Selain Wycliffe, ada William Tyndale. Nah, William Tyndale adalah seorang yang sangat jenius dalam hal bahasa, sehingga dia pun menangkap semangat yang sama ketika dia membaca Alkitab dalam bahasa asli. Dia sadar satu hal, orang Kristen harus baca Alkitab. Ada satu motonya, misinya, visinya. Bahkan dia katakan, anak-anak yang sedang membajak sawah pun, artinya yang tidak teredukasi, harus bisa baca Alkitab. Jadi apa yang dia lakukan? Dia ambil bahasa asli. Kalau William Tyndale dari bahasa asli, dia terjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris. Dan William Tyndale begitu dipakai Tuhan, sampai dikatakan 80% dari terjemahan William Tyndale itulah yang dipakai dalam Alkitab bahasa Inggris sekarang, yang disebut sebagai King James, sebagai Alkitab dalam bahasa Inggris yang paling baik. 80% dari terjemahan William Tyndale.
dia terjemahkan sambil lari-lari karena dia dikejar oleh gereja. Ingat, tak boleh terjemahkan. Gereja bilang tak boleh terjemahkan. William Tyndale bilang harus diterjemahkan. Jadi dia lari-lari, pindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Akhirnya dia ditangkap, dikhianati oleh sahabatnya, ditangkap oleh gereja, dihukum mati, dibakar juga hidup-hidup. Ada yang bilang dia dicekik dulu sampai mati baru dibakar. Ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan dia belum mati ketika dicekik, dia masih hidup waktu dia dibakar. William Tyndale. Lalu semalam kita nonton John Huss, juga mendapat semangat yang sama dengan belajar Alkitab. Dia temukan bahwa banyak ajaran gereja yang salah. Jadi dia berdiri di mimbarnya. John Huss lebih terkenal sebagai seorang pengkhotbah. Dia berdiri di belakang mimbarnya mengkhotbahkan ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Menulis artikel-artikel tentang ajaran yang benar. Gereja marah, gereja tangkap, gereja bunuh, dibakar juga hidup-hidup. Dan dari John Huss muncullah Martin Luther. John Huss dikhianati oleh banyak orang, termasuk pemerintah. Raja yang menjamin perlindungan bagi John Huss ternyata tidak melakukannya, membohongi John Huss. Tapi Martin Luther, makanya kita membaca dalam Alkitab, Tuhan katakan dia punya waktunya. Dan ketika waktunya terjadi, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang tepat untuk melakukannya. Dan di zaman Martin Luther, di negara yang sama di mana John Huss dibakar, yaitu Jerman, Martin Luther berhasil mencetuskan reformasi. Dia dipakai oleh Tuhan bersama dengan kaum bangsawan yang juga percaya dengan kebenaran firman Tuhan, melindungi Martin Luther, sehingga Martin Luther mencetuskan reformasi tanpa dibunuh. Muncullah gereja Protestan. Martin Luther sendiri menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman karena dia orang Jerman. Dan Alkitab terjemahan Martin Luther lah yang sekarang dipakai di Jerman. Beberapa tahun Martin Luther masih hidup, muncul satu tokoh reformasi di Switzerland, namanya John Calvin. Martin Luther dipakai Tuhan untuk mencetuskan reformasi. John Calvin dipakai Tuhan untuk menuliskan doktrin. Hamba Tuhan dipakai dengan cara yang berbeda-beda. Martin Luther karena dia adalah orang yang tidak takut apapun. Bahkan dalam banyak tulisan mengenai Martin Luther, dia dikenal sebagai orang yang garang. Dia sendiri mengakuinya dalam beberapa tulisannya. Dia menyaksikan bagaimana dia adalah bukan orang yang lembut. Dia adalah orang yang begitu keras. Tapi Tuhan pakai dia karena sikap yang demikian yang dibutuhkan untuk melawan ketidakbenaran, kan? Yang berani menentang segala ajaran yang salah. Sementara John Calvin adalah seorang yang studius. Studius, orang yang suka belajar. Dia adalah hobinya adalah membaca dan membaca. Dia bahkan tidak suka berkhotbah. Ketika dia diminta untuk menjadi gembala di Geneva, di sebuah gereja, dia menolak. Dia bilang, aku tidak terpanggil jadi gembala. Aku terpanggil menjadi pelajar. Tapi akhirnya dia terima karena dia takut akan hukuman Tuhan. Dia tahu itu panggilan Tuhan, tidak bisa dia tolak. Tapi Tuhan pakai itu sebagai seorang yang begitu mau belajar. Tuhan pakai dia untuk mengerti doktrin ajaran dalam Alkitab begitu bisa dikatakan hampir sempurna.
Kenapa kita bilang hampir sempurna? Karena ada satu hal yang dia tidak bisa mengerti, yaitu mengenai eskatologi atau doktrin ajaran akhir zaman. Makanya dalam tulisan Calvin sangat jarang kita temukan dia membahas kitab Wahyu. Dia sendiri mengakui dia tidak paham. Dia manusia. Tapi seluruh ajaran gerejawi, keselamatan, dan segala hal yang menyangkut tentang kekristenan, Tuhan pakai John Calvin untuk mengajarkannya. Makanya di antara semua tokoh reformasi, gereja GAPI, Alkitab Presbyterian itu menganut ajaran Calvinisme kita sebut. Nah, beberapa gereja Protestan lainnya seperti saya percaya HKBP, BNKP, mereka lebih ke Lutheran. Mereka lebih menganut ajaran Martin Luther. Tidak banyak perbedaan, walaupun ada perbedaan. Tidak banyak. Dan ini masalah bisa dibilang masalah yang tidak terlalu penting. Tapi masalah yang lebih pentingnya itu mengenai keselamatan jiwa, mengenai bagaimana orang Kristen harus hidup. Mereka hampir 100% sama ajarannya. Dari Calvin, ada seorang tokoh reformasi lagi di saat bersamaan dengan Martin Luther, Calvin, ada Zwingli. Dan Zwingli juga dipakai Tuhan untuk mencetuskan reformasi. Dan dari mereka, khususnya dari John Calvin, muncullah John Knox. Dan John Knox sangat penting, khususnya bagi gereja kita. Karena dari John Knox nanti akan muncul gerakan Presbyterian. Dari gerakan Presbyterian muncullah Alkitab Presbyterian. Khususnya dulu di Amerika sana. Baru dari sana muncullah Alkitab Presbyterian di Asia, yang pada masa tersebut dibawa oleh almarhum pendeta Timothy Toe di Singapura. Dan dari pekerjaan tangannya bersama dengan saudaranya itu Dr. S.H. Toe, mereka membangun gereja-gereja Alkitab Presbyterian Singapura, Malaysia, dan seluruh Asia Tenggara dan di Asia, termasuk kita. Hamba-hamba Tuhan kemudian sekolah di sekolah yang dia bangun, yaitu FEBC, Far Eastern Bible College. Dan di sanalah kami belajar, tamat, dan sekarang melayani di gereja-gereja GAPI. Makanya Minggu Reformasi itu penting bagi gereja kita. Kenapa? Karena dari sana kita berasal. Kalau kita tarik garisnya kembali, mereka adalah para senior yang jauh di sana, yang membawa kebenaran firman Tuhan sampai ke gereja kita. Makanya di gereja kita disebut sebagai Alkitab Presbyterian, karena semangatnya adalah semangat reformasi, kembali kepada Alkitab. Nah, reformasi terjadi abad 16, 15, 17. Tahun 15-17 itu berarti abad ke-16. Lalu apa hubungannya dengan kita sekarang? Kita sudah ada di abad ke-21. Apa hubungannya dengan kita? Nah, dulu di abad 20, tahun 19-an. Kita tahu kan perhitungan abad itu disebut mundur. Jadi tahun 2000-an itu abad 21. Abad 20 itu berarti tahun 1900-an. Nah, di abad 20 muncul hamba Tuhan yang disebut sebagai Carl McIntyre. Nah, Carl McIntyre adalah guru dari almarhum pendeta Timothy Toe. Carl McIntyre juga sudah almarhum. Carl McIntyre mengajar pendeta Timothy Toe. Pendeta Timothy Toe mengajar Dr. Hu yang pernah datang ke sini waktu ulang tahun gereja.
Pak Pendeta Kentoro, Pendeta Haposan, itu semua di bawah Pendeta Timoteo. Lalu mereka ini mengajar kami generasi yang sudah jauh di bawah sedikit. Jadi kami di bawah mereka. Nah, Carl McIntyre, itu adalah guru dari Pendeta Timoteo. Suatu hari mencetuskan yang namanya reformasi abad ke-20. Jadi ada reformasi abad ke-16, lalu ada reformasi abad ke-20. Kenapa dia bilang reformasi abad ke-20? Karena Martin Luther pernah katakan bahwa gereja akan terus bereformasi. Kenapa? Karena ternyata iblis tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan di dalam gereja, Martin Luther menentang ajaran gereja Roma Katolik yang salah. Nah, setelah Martin Luther mencetuskan Protestan, reformasi, muncul aliran gereja lain. Ada Anabaptis, ada Baptis, ada kemudian Metodist. Tidak lama kemudian muncullah karismatik dan Pentakosta. Belum lagi paham-paham seperti modernisme, liberalisme yang sangat-sangat menentang ajaran firman Tuhan. Dan ini terjadi dari abad 16, abad 17, abad 18, abad 19, lebih parah lagi, dan abad 20. Itu adalah puncaknya. Abad 20 adalah abad 19 dan abad 20 adalah abad di mana orang Kristen merasa kita bebas sebebas-bebasnya. Karena sudah tidak diikat kan oleh gereja Roma Katolik. Karena sudah tidak diikat, maka kebebasan ini mereka gunakan untuk bebas sebebas-bebasnya. Kalau tadi aturan budaya oleh gereja dipakai oleh iblis untuk mengikat manusia untuk tidak melihat Alkitab. Sekarang iblis menggunakan cara yang lebih halus, yaitu pengalaman, perasaan, rasio. Makanya muncul gerakan rasionalisme. Rasionalisme adalah gerakan yang mementingkan otak, logika. Masuk logika benar, tak masuk logika tidak benar. Dan itulah gerakan liberalisme dan modernisme. Makanya mujizat dalam Alkitab tidak diakui. Mereka bilang mana mungkin, orang buta dari lahir mana bisa melihat. Tak mungkin, tak masuk logika berarti tak benar. Tuhan Yesus berjalan di atas air, oh tak mungkin, mana ada orang bisa melawan gaya gravitasi kan. Jadi tak masuk logika, tak sesuai dengan sains, tak benar. Alkitab tak benar. Itu liberalisme dan modernisme. Di sisi lain ada humanisme dan romantisme. Romantisme bukan istilah untuk pacaran, tapi istilah yang di sini adalah menggunakan perasaan. Perasaan yang paling utama, romantisme dan juga humanisme. Dan ini ada yang bertolak belakang, rasionalisme di satu sisi, humanisme di satu sisi. Dan humanisme menghasilkan apa? Menghasilkan bahwa pengalaman pribadi adalah hal yang paling penting. Perasaan kamu adalah hal yang paling penting. Dan perasaan dan pengalaman kamu itu lebih benar daripada Alkitab. Alkitab harus menyesuaikan kepada apa yang kamu alami. Dan itulah cikal bakal lahirnya gerakan karismatik dan Pentakosta. Pentakosta duluan baru karismatik. Kenapa? Karena ada orang yang mengalami sesuatu, dan yang dia alami ini bertentangan dengan Alkitab. Jadi mana yang mau dipilih? Yang dialami orang ini atau Alkitab? Karena mereka lebih mengutamakan perasaan, maka mereka akan mengutamakan pengalaman. Dan mereka akan memaksakan pengalaman mereka untuk disetujui oleh Alkitab. Lalu tak lama kemudian muncullah oikumene. Dan oikumene
adalah yang mau berdiri di tengah-tengah. Di satu sisi ada rasionalisme, sisi lain ada humanisme. Di antara di samping yang dua ini masih ada satu lagi yang bertahan pada kebenaran firman Tuhan, dan itu disebut sebagai fundamentalisme. Fundamentalisme adalah gereja-gereja yang mau berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak rasionalisme, mereka bukan humanisme. Mereka bilang Alkitab otoritas tertinggi. Itu fundamentalisme. Lalu apa yang dilakukan oleh Oikumene? Yaitu gerakan yang disebut sebagai Injili baru. Apa yang mereka lakukan? Mereka bilang, baiklah kita berdiri di tengah-tengah. Berdiri di tengah-tengah artinya apa? Rasionalisme, alah tak salah juga. Humanisme, tak salah juga. Fundamental juga tak salah. Jadi bagaimana menyatukan ketiganya yang tidak bisa bersatu ini? Maka mereka menaikkan satu kata yang sangat tidak alkitabiah dari cara mereka mengajarkannya, yaitu kasih. Mereka katakan kita harus punya kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan kita juga harus mengasihi satu dengan yang lain. Tapi bagaimana cara kita mengasihi satu dengan yang lain? Dengan mengkompromikan kebenaran. Tak peduli apa kata rasionalisme, tak peduli apa kata humanisme, tak peduli apa kata fundamentalisme. Aku rangkul semuanya. Dan ini juga adalah ajaran yang salah. Sebelum saya menjelaskan sama kita 1 Petrus, saya mau kita membuka 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13, ini pasal yang kita sebut sebagai pasal mengenai kasih, kan? 1 Korintus pasal 13, lihat saja judul perikopnya, kasih. Jadi ajaran Alkitabiah mengenai kasih bisa kita temukan di sini. Dan saya hanya mau kita melihat satu ayat. Dan itu ayat 6. Mengenai kasih. Kalau memang Oikumene mengajarkan kasih yang benar, maka mereka harus mengajarkan kasih sesuai dengan ayat 6 ini. Apa itu? Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih bersukacita karena kebenaran. Tadi kita lihat rasionalisme, humanisme, fundamentalisme saling bertentangan. Pertanyaannya, mana yang benar? Oikumene ajarkan kasih tak peduli mana yang benar. Alkitab bilang apa? Kasih sangat peduli dengan kebenaran. Dia hanya bersukacita, dia hanya ada dan bisa betul-betul ada kalau kebenaran ada. Kalau kebenaran tidak ada, tak ada kasih. Kasih dan kebenaran itu berjalan bersamaan. Hanya ilustrasi yang sangat baik dari almarhum pendeta Timotius mengenai kasih dan kebenaran. Dia bilang ini seperti aliran air sungai. Kita tahu aliran air sungai? Nah, airnya adalah kasih. Sementara daratan yang menahan aliran air ini adalah kebenaran, doktrin, ajaran. Dan dua-duanya harus seimbang, harus sama-sama berguna. Kalau kasih lebih tinggi dari kebenaran, berarti airnya meluap. Apa yang terjadi? Banjir. Tidak baik. Tidak baik. Jadi kasih itu baik dia kalau kebenaran ada bersama-sama dengan dia. Makanya Oikumene itu juga adalah sebuah gerakan yang salah. Dan Oikumene menghasilkan World Council of Churches atau persekutuan gereja-gereja di dunia, dan di negara-negara seperti Indonesia muncullah PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Makanya kita GAPI tak boleh masuk PGI. Karena itu adalah satu gerakan yang sangat-sangat tidak alkitabiah. Itulah kenapa McIntyre mencetuskan reformasi abad 20. Dia bilang kita harus keluar
dari segala kesesatan ini. Bapak Ibu, gerakan-gerakan ini telah membuat manusia jauh juga dari Alkitab. Sekarang Alkitab sudah diterjemahkan kan ke dalam bahasa kita kan? Tapi tahu tidak Bapak Ibu, gara-gara gerakan-gerakan ini kita sudah sangat jarang membaca Alkitab. Gerakan-gerakan ini membawa kita untuk merasakan Tuhan tanpa Alkitab. Makanya dalam gereja-gereja karismatik diajarkan kepada kita rasakan Tuhan. Bagaimana cara merasakan Tuhan? Bagaimana cara merasakan Tuhan? Dengan berdoa, bernyanyi, merenung sendiri. Alkitab, oh lihat di gereja karismatik, kalau mau firman Tuhan 10 menit, kalau boleh 5 menit. Waktu masa corona muncul di YouTube, renungan 1 menit. Renungan 1 menit? Berapa banyak ayat firman Tuhan yang kamu baca hanya dalam 1 menit? Kita punya 24 jam sehari, tapi kita hanya merenungkan firman Tuhan 1 menit. Saking kita tidak suka Alkitab. Dan ketidaksukaan kita itu bukan hanya sekedar dari diri kita, tapi karena filosofi-filosofi tadi yang sudah masuk ke dalam pikiran kita. Makanya ada gereja yang dengan bangganya mengatakan gereja 1 jam saja. Gereja 1 jam saja, sementara mereka punya pujian itu 45 menit ke atas. Mereka nyanyi 45 menit lebih, tapi gereja mereka cuma 1 jam. Berapa lama firman Tuhannya? 5 menit. Lalu muncul gereja yang tidak mengharuskan orang bawa Alkitab. Ayat firman Tuhan ditaruh di depan, di atas. Kenapa? Supaya kamu hanya baca yang 1 ayat, 2 ayat itu saja. Kamu tak perlu baca yang banyak-banyak itu. Maka gereja pun dibuat begitu remang-remang sehingga orang tak bisa baca Alkitab. Nah, ini adalah mindset yang selalu membuat kita merasa bahwa Alkitab tidak penting. Dan itu membuat kita perlahan-lahan menjauh dari Alkitab kita. Perlahan-lahan menjauh. Bapak Ibu, ini adalah permainan mindset yang digunakan oleh iblis di zaman ini. Kalau dulu dia menggunakan tangan besi, yaitu dengan otoritas gereja. Sekarang dia dengan cara lemah lembut, menggunakan filosofi dan mindset. Dan tahu Bapak Ibu, sekarang hamba Tuhan banyak yang tidak mau disebut lagi pendeta, banyak yang tidak mau disebut pengkhotbah, lebih mau mereka disebut motivator. Motivator, merangkai kata-kata yang indah dan mereka mau orang hafal itu. Lihat saja orang Kristen sekarang yang diposting apa? Kata-kata pendeta, kata-kata motivasi. Ayat Alkitab tak ada yang mau hafal, tak ada yang mau posting. Ini gerakan-gerakan yang membawa kita jauh dari Alkitab, dan ini bahaya. Makanya kita harus selalu mengingat reformasi dan mereformasi gereja terus-menerus. Karena dalam gereja kita ini pun, di dalam GAPI ini yang terjadi. Banyak gereja GAPI yang sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Sangat disayangkan. Dimulai dengan satu ajaran yang kita kenal sebagai non-VPP. Kalau kita ada ikut kelas bedah, kita pasti mengerti istilah yang satu ini. VPP, Verbal Plenary Preservation. Artinya apa? Secara sederhana artinya ada, Alkitab ini dijaga oleh Tuhan. Mulai dari dia dituliskan, lalu disalin dalam bahasa aslinya, sempurna, tanpa kesalahan. Alkitab kita ini dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Keasliannya sempurna di sepanjang zaman, tanpa kesalahan. Itu adalah ajaran yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Tapi ada ajaran yang mengatakan bahwa Alkitab ini mengandung kesalahan. Jadi kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, hati-hati.
ada kesalahan di dalamnya. Kita pikir mana yang benar? Alkitab tanpa salah atau Alkitab ada salahnya? Dengan iman saja sebagai orang Kristen harusnya kita bilang apa? Alkitab tak punya salah. Alkitab adalah firman Allah dan itu tak punya kesalahan sama sekali. Tapi sayangnya Bapak Ibu, ada gereja yang mengatakan bahwa Alkitab ini ada salahnya. Dan Bapak Ibu tahu, sayangnya juga ini ada dalam gereja GAPI. Jadi gereja GAPI yang ada di Singapura yang disebut sebagai Bible Presbyterian, BP Church, itu juga terbagi dua. Satu percaya bahwa Alkitab tanpa kesalahan, yang satu percaya Alkitab banyak salahnya atau ada kesalahannya. Dan GAPI di Indonesia secara tidak langsung juga terbagi dua. Kalau yang support adalah gereja yang menganut Alkitab ada salah, mereka pun masih terus mau disupport oleh mereka. Artinya apa? Mereka berarti di sisi mereka. Tapi kalau disupport oleh gereja yang tidak atau yang percaya bahwa Alkitab ini 100% benar, itu juga ikut dengan mereka. Dan di Singapura terbagi dua. Yang mana yang kita ikuti? Kita mengikuti yang menyatakan bahwa Alkitab tak punya kesalahan. Alkitab ini sempurna, dan kita berbicara tentang bahasa asli ya, bukan terjemahan. Karena kalau terjemahan, dua bahasa berbeda pasti ada saja kekurangan. Namanya terjemahan. Tapi dalam bahasa asli tak ada kesalahan sama sekali. Itu yang kita pegang. Dan puji Tuhannya, sekolah di mana saya berasal yaitu FEBC dan gereja True Life yang juga ada mensupport kita di sini memegang ajaran ini. Makanya kita harus bereformasi. Dan di pagi hari ini kita melihat dari 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12 tentang sumber keselamatan. Sebenarnya kita lanjutkan kan studi kita dalam 1 Petrus. Tapi Tuhan membuat sedemikian rupa sehingga hari ini kita sampai ke ayat 10 dan 12. 10 sampai 12. Dan 3 ayat ini memberikan kita 3 ajaran reformasi mengenai sumber keselamatan kita. Apa itu? Yang pertama, hanya Alkitab. Yang kedua, hanya anugerah. Dan yang ketiga, hanya Kristus. Hanya Alkitab. Yang kadang dalam ajaran reformasi disebut sebagai sola scriptura. Itu dalam bahasa Latin yang artinya hanya Alkitab. Hanya Alkitablah sumber keselamatan kita. Kita hanya menemukan jawaban, jalan keselamatan bagi kita hanya dalam Alkitab. Dari mana kita tahu itu? Di sini Alkitab mengatakan kepada kita. Di ayat 10 tadi dikatakan bahwa nabi-nabi menyelidiki dan meneliti. Nah, maksudnya menyelidiki dan meneliti. Nah, menyelidiki dan meneliti di sini setiap pengetahuan yang diberikan kepada mereka, mereka perhatikan, mereka tulis, dan mereka tunggu kapan tergenapi. Dan disebut sebagai nabi-nabi karena banyak nabi-nabi. Ini berbicara tentang nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh banyak nabi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, ada Daniel, dan masih banyak lagi. Nabi-nabi ini dalam porsi-porsi mereka masing-masing yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, mencoba memahami. Jadi Tuhan berikan kepada mereka, mereka pahami, mereka coba cerna, mereka tulis, dan mereka kabarkan. Mereka beritakan kepada semua orang. Dan
mereka perhatikan, betul tidak terjadi. Tapi dari mana sumbernya? Apa yang mereka selidiki ini? Apa yang mereka teliti ini? Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah dari Roh Kudus. Makanya tadi kita lihat di ayat 12 dikatakan bahwa ini dinyatakan kepada mereka telah dinyatakan. Nah, siapa yang nyatakan? Kalau kita membaca di ayat 11 dikatakan bahwa ini dinyatakan oleh Roh Kudus. Ayat 11 dikatakan, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Roh Kristus adalah Roh Kudus. Jadi apa yang mereka teliti ini dan apa nanti yang mereka kabarkan ini, tadi dikatakan di ayat yang ke-10 kan, bahwa nabi-nabi ini yang telah bernubuat, yang telah menyatakan. Ini bukan berasal dari pemikiran mereka sendiri, tapi ini yang kita sebut sebagai doktrin yang Roh Kudus ilhamkan. Roh Kudus yang mengilhamkan kepada mereka. Ini disebut sebagai inspiration, inspirasi, pengilhaman oleh Roh Kudus. Dan kata yang dimaksudkan di sini tadi dibilangkan bahwa saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Nah, kata yang dimaksudkan adalah kata yang berarti dinyatakan, disampaikan atau dideklarasikan. Jadi siapa yang memberitahu para nabi? Roh Kudus. Roh Kudus yang menyampaikan kepada mereka, yang mendeklarasikan kepada mereka. Nah, bukan hanya mendeklarasikan, tapi juga kalau kita membaca di ayat yang sama, ayat 11 dikatakan bahwa Roh ini, Roh Kudus ini atau Roh Kristus ini adalah Roh yang sebelumnya memberi kesaksian. Dan ini melalui para nabi. Jadi Alkitab kita dituliskan oleh para nabi, dan tentu di dalam Perjanjian Baru ada para rasul yang menuliskan Alkitab dengan pengilhaman Roh Kudus. Dan semua tulisan mereka ini disebut apa? Ayat 12 bilang apa? Berita Injil. Dikatakan di ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Jadi semua tulisan dari para nabi dan para rasul ini diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka, supaya mereka tuliskan dan mereka sampaikan kepada kita. Sebagai apa? Berita Injil. Dan dalam Alkitab juga Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Keselamatan kita bersumber dari Alkitab. Kita tidak temukan keselamatan kita dalam tulisan yang lain, atau ajaran yang lain, atau kata-kata motivasi. Kita menemukan keselamatan kita dalam Alkitab. Makanya penting untuk kembali ke Alkitab, untuk membaca Alkitab, merenungkan setiap ayat dalam Alkitab. Makanya ajaran Alkitab untuk para hamba Tuhan adalah bukan merangkai kata-kata motivasi. Tugas yang diberikan Tuhan kepada para hamba Tuhan adalah mengajarkan keseluruhan kitab suci. The whole counsel of God, itu dalam bahasa Inggrisnya itu. Kadang-kadang saya menggunakan kata bahasa Inggris karena kadang-kadang kata bahasa Inggris lebih pas dia. Karena kata the whole counsel artinya adalah keseluruhan dari apa yang Tuhan nyatakan mengenai dia dan kita dalam Alkitab. Artinya para hamba Tuhan mempunyai satu tugas, yaitu mengajarkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan memastikan semua orang mengerti dari Kejadian sampai Wahyu. Itu tugas hamba Tuhan. Bukan bernyanyi-nyanyi, bukan membuat video-video singkat, kata-kata motivasi,
kata motivasi untukmu hari ini. Itu tak penting. Dan itu tidak menyelamatkan. Kita hanya bisa selamat oleh Alkitab. Karena Alkitab ini adalah berita Injil itu, yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Oke, Bapak Ibu, dalam gereja kita ini segala kegiatan tetap fokus utamanya adalah Alkitab. Penjabaran firman Tuhan. Karena itu yang kita butuhkan. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, percuma manusia memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin dalam dunia, karena mereka akan kaya di sorga. Miskin dalam dunia tidak apa, yang penting kamu selamat, kamu ke sorga, daripada kamu kaya dalam dunia tapi tidak masuk sorga. Kita semua paham tentang hal yang paling penting, ya kan? Yang paling penting dalam hidup. Dan Bapak Ibu, mengenai kita manusia ini, Tuhan katakan yang paling penting adalah keselamatan jiwa kita. Dan keselamatan jiwa kita ini hanya kita temukan dalam Alkitab. Makanya belajar Alkitab itu sangat penting. Tak bisa diskon punya. Yang lain boleh diskon. Makanya kemarin waktu kita corona kan, dihimbau supaya jam ibadah itu dipersingkat. Apa yang kita diskon? Pujiannya. Yang kalau pujian itu 4 ayat, 3 ayat, kita hanya nyanyi 2 ayat. Pemberitaan firman Tuhannya tak boleh diskon. Karena ini yang penting. Yang lain boleh diskon. Lalu apa sumber yang kedua? Anugerah. Kita selamat hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan tadi ditekankan kepada kita di sini di ayat 10. Dan saya bilang ketiga ayat ini luar biasa Tuhan berikan kepada kita pas di hari ini. Di ayat 10 dikatakan kepada kita, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Dan kasih karunia adalah kata yang sama kalau kita berbicara tentang anugerah. Kata dalam bahasa Yunani adalah charis. Ini ada yang namanya charis kan? Charis. Itu artinya anugerah. Dan anugerah dikatakan di sini adalah tentang kasih karunia atau tentang anugerah. Dan ini sama dengan tentang keselamatan. Digunakan kata tentang, dan kata ini artinya apa yang tadi diselidiki dan diteliti oleh para nabi, lalu dinubuatkan kepada kita. Dan tentang apa yang mereka nubuatkan? Tentang kasih karunia. Sangat menarik sebenarnya dalam bahasa aslinya untuk ayat 10 ini. Sebelum kata keselamatan di awal, itu juga ada kata tentang. Jadi kalau saya yang menerjemahkan Alkitab ini dalam bahasa Yunaninya, dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, saya akan bilang seperti ini. Tentang keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Kenapa harus ada 2 kata tentang? Karena ini menunjukkan kepada kita bahwa tentang kasih karunia ini sama dengan tentang keselamatan. Artinya bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Tidak ada perbuatan baik kita yang bisa membuat Tuhan selamatkan kita. Atau tidak ada perbuatan baik kita yang bisa kita bawa untuk Tuhan selamatkan kita, untuk Tuhan bawa kita ke surga. Tidak ada. Makanya surat pengampunan dosa itu tidak benar. Karena bagaimana mungkin kita bawa surat kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku harus masuk surga. Kenapa? Aku sudah beli surat ini. Tak bisa. Amal, perbuatan baik,
seberapapun kita berikan kepada orang miskin, tak akan membawa kita ke sorga. Untuk yang satu ini, saya bukan bilang tidak baik, itu baik, tapi tidak akan membawa kita ke sorga. Seberapapun kita tolong orang lain, tak akan membawa kita ke sorga. Perjamuan kudus tak akan membawa kita ke sorga. Baptisan tak akan membawa kita ke sorga. Yang membawa kita ke sorga cuma satu, anugerah Tuhan. Tuhan yang bekerja bagi kita. Kita tak bisa bekerja apapun untuk keselamatan kita. Tapi kenapa kita harus dibaptis? Kenapa harus kita perjamuan kudus? Kenapa kita harus berbuat baik? Itu bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Itu yang disebut sebagai buah dari keselamatan. Jadi jangan ada yang berpikir aku cukup baik untuk ke surga. Kita tidak pernah cukup baik ke surga. Hanya oleh anugerah Tuhan kita ke surga. Dan anugerah Tuhan ini akan memberikan kita iman. Karena kita Kolose dikatakan kita selamat oleh iman, oleh kasih karunia. Kita punya iman kepada Tuhan Yesus itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang berikan kita iman. Tak ada yang punya iman karena dirinya sendiri, tak ada. Hanya Tuhan yang berikan kita iman sehingga kita selamat. Jadi jangan pikir dengan berbuat apapun dalam dunia ini kamu bisa selamat. Makanya gereja tidak bisa membuat orang melakukan sesuatu untuk keselamatannya, tak boleh, tak bisa. Dan dalam gereja zaman sekarang ada pula hamba Tuhan yang mengancam persembahan, perpuluhan. Kalau kamu nggak berikan, ada hamba Tuhan yang berani mengatakan, kalau kamu nggak berikan perpuluhan, kamu nggak ke surga. Omong kosong. Orang pun kasih perpuluhan tiap hari, jangankan bilang setiap bulan, setiap hari, tak ada gunanya. Tidak akan menyelamatkan dia. Tapi kenapa orang Kristen harus memberikan perpuluhan? Buah dari keselamatan, karena dia bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena untuk selamat, tapi karena dia sudah diselamatkan. Jadi jangan tertipu. Dan yang terakhir, hanya Kristus. Ayat 11 dikatakan tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala penderitaan yang menyusul sesudah itu. Kita selamat hanya oleh penderitaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Ini dalam bahasa Latinnya mereka sebut sebagai solus Christus. Kalau tadi hanya anugerah, sola gratia. Ini solus Christus. Hanya Kristus yang menyelamatkan kita, hanya Kristus yang memeterai keselamatan kita, hanya Roh Kristus. Semuanya hanya mengenai Kristus. Bukan paus, bukan hamba Tuhan, bukan apapun, bukan surat pengampunan dosa, hanya Kristus. Dan apa yang Kristus lakukan untuk kita selamat? Dikatakan tadi mengenai penderitaannya. Dan apa penderitaan Kristus? Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dia adalah Allah, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia. Bayangkan seorang Allah memakai rupa manusia yang begitu terbatas ini. Tapi dia lakukan. Bukan hanya dia lakukan seperti itu, dia ditolak, dia dianiaya, bahkan dipaku di atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Segala penderitaan Kristus ini dia lakukan supaya kita selamat. Dan jangan lupa tentang kemuliaan, di mana pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Tak lama kemudian dia naik ke surga sambil berjanji, suatu hari nanti dia akan datang kembali. Dan ketika dia datang kembali, Bapak Ibu, dia tidak lagi datang untuk menyelamatkan. Dia datang dalam segala kemuliaannya untuk menghancurkan semua musuhnya, termasuk dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang selamatkan kita. Bukan orang tua kita, bukan orang yang kita sayangi, yang akan memberikan kita kebahagiaan, bukan.
bukan pacar kita, bukan suami atau istri kita, bukan bahkan anak-anak kita, tapi Tuhan Yesus. Hanya Dia yang akan memberikan kita keselamatan, karena Dia sudah mati bagi kita, dan tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Tak bisa digantikan dengan surat pengampunan dosa, tak bisa digantikan dengan amal ibadah. Berhenti mengatakan kepada orang Kristen yang mati, semoga amal ibadahmu diterima di sisi Tuhan, tak ada gunanya. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak ke surga. Kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia ke surga. Berhenti bilang semoga amal ibadahmu diterima di sisi Tuhan. Itu bukan perkataan orang Kristen. Karena semua ini tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kita selamat hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Titik, sampai di situ. Gak ada yang lain. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Dan lihat betapa liciknya iblis membuat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi sia-sia. Karena tidak cukup. Ajaran-ajaran seperti surat pengampunan dosa hanya mau mengatakan kepada kita tidak cukup. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tidak cukup. Harus ditambah dengan segala perbuatan baik. Padahal Alkitab jelas-jelas mengatakan Yesus mati sekali untuk selamanya, memberikan kita pengampunan dosa full. Satu bukti, contoh yang paling nyata di mata kita ketika kita baca Alkitab, orang yang mati bersama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Satu di antara mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang itu? Sorry, kamu belum pernah berbuat baik dalam hidupmu. Selama ini kamu berlaku kriminal, kamu tidak bisa masuk surga. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang, karena kamu percaya kepadaku, hari ini juga ketika kamu mati, kamu akan bersama dengan aku di Firdaus, di surga. Kita butuh bukti apa lagi? Tapi karena kita sudah dijauhkan dari Alkitab, begitu mudahnya kita tertipu. Sampai sekarang semua orang Kristen ramai-ramai bilang semoga amal ibadahmu diterima di sisi Tuhan. Itu sudah bagian dari kita tertipu. Jangan mau tertipu Bapak Ibu. Baca Alkitab kita. Tuhan berikan kita Alkitab ini dengan pengorbanan begitu banyak orang. John Huss saja mati dibakar gara-gara ini. William Tyndale mati dibakar gara-gara ini. Dan begitu banyak lagi orang yang berjuang untuk Alkitab ini. Dan kita begitu mau tertipu dan mengesampingkan Alkitab kita dan percaya dengan semua ajaran manusia. Bahaya besar. Pagi hari ini saya betul-betul mau kita sadar betapa pentingnya belajar Alkitab. Reformasi tidak akan terjadi kalau Martin Luther, John Calvin, John Wycliffe, John Huss, banyak sekali John ya, John Knox, banyak sekali John, tidak punya Alkitab di tangan mereka. Kalau mereka hanya mengikuti ajaran gereja pada masa tersebut, reformasi tidak akan terjadi. Dan kita sampai hari ini akan terus diikat dalam belenggu yang tidak benar. Tapi karena mereka menyentuh Alkitab, mereka mempunyai kesempatan untuk membaca Alkitab dalam bahasa asli, mempelajarinya, mereka menemukan kebenarannya. Bapak Ibu, orang Kristen zaman sekarang juga butuh kebenaran. Bukan hanya Martin Luther yang butuh, bukan hanya John Calvin yang butuh, kita semua butuh. Karena kita semua mau ke surga, bukan? Jadi kita butuh. Sekarang sudah ada di tangan kita. Dan gereja ada kelas-kelas belajar Alkitab. Kenapa kita masih bersantai-santai? Apakah kita tidak takut ketika nanti ketemu Tuhan Yesus, kita tidak kenal dia Tuhan Yesus atau bukan? Kita pikir Tuhan Yesus, padahal bukan. Padahal Yohanes. Tahu kenapa saya bilang ini? Karena kita lihat gambar-gambar itu kan. Banyak orang Kristen yang berpikir Tuhan Yesus itulah dia yang digambar itu. Siapa tahu itu lebih mirip Yohanes atau mungkin Petrus. Jadi sampai kita ke surga, kita pikir itu Tuhan Yesus. Kita tidak kenal Tuhan Yesus. Karena kita tidak mau mempelajari Alkitab. Dan itu kalau kita ke surga.
Kita tunggu sama dia, jangan-jangan dia lemparkan kita ke dalam api neraka. Saking kita tidak kenal dia. Dia berdiri di hadapan kita, kita tidak tahu dia itu. Oh, dia bilang sama kita, kamu kenal saya? Kita pun tidak kenal siapa. Akhirnya dia bilang, bagaimana kamu mau masuk surga kalau tidak kenal saya? Saya aja kamu tidak kenal, gimana kamu mau masuk surga saya? Saya tuan rumah loh. Kita harus mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita bisa ada kesempatan membaca status orang, membaca kata-kata motivasi, dan mempelajari seluruh dunia ini, kenapa kita tak punya kesempatan untuk datang dan belajar Alkitab? Kenapa? Padahal sebentar lagi kita mati dan menghadap Dia. Tidakkah kita takut? Keselamatan kita hanya kita temukan dalam Alkitab, oleh anugerah Allah, dan di dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama jangan membuat kita lagi mau tertipu oleh banyak ajaran di luar sana. Ketika kita mendengar ajaran, jangankan dibilang di luar sana, di dalam sini juga. Ini saya selalu mengatakan, saya pun berkhotbah, Bapak Ibu tolong perhatikan Alkitab masing-masing. Lihat apakah yang saya bilang itu ada di situ atau tidak. Karena ini diberikan untuk kamu. Lihat ayat 10-12. Berapa kali dikatakan untuk kamu? Ayat 10, diuntukkan bagimu. Ayat 12, bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, kepada kita semua orang Kristen. Ini untuk kita. Maka kita harus perhatikan dan lihat baik-baik apa yang Tuhan mau katakan kepada kita dalam Alkitab ini seluruhnya. Apa sebenarnya yang mau Tuhan katakan? Apa yang mau Tuhan katakan? Sungguh-sungguh apa yang mau Tuhan katakan? Itu yang harus kita cari tahu dengan mempelajari Alkitab. Dan di sana kita akan menemukan keselamatan kita, yang merupakan kita dapatkan dari Alkitab. Dan anugerah Tuhan membuat kita mempunyai iman, dan kita menemukan dalam Alkitab ini penderitaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dilakukan di masa yang lalu menyelamatkan kita, dan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang membuat kita tahu apa itu. Dan ketika kita bertemu dengan Dia, kita tahu siapa Dia. Siapa Dia. Dan kita betul-betul akan dibawa ke surganya. Itulah reformasi gereja. Dan itu yang harus kita lakukan. Gereja kita ini menghadapi begitu banyak masalah, menghadapi begitu banyak pencobaan. Tapi itu juga adalah alat iblis untuk membuat kita berhenti dan memperlambat langkah. Jangan kita berhenti dan memperlambat langkah. Mari jemaat datang dan dewasakan rohanimu, supaya Tuhan betul-betul memberkati gereja ini. Karena kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, itu hanya ketika kita akan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Dan bagaimana cara Tuhan memakai kita dalam pelayanan? Pertama-tama kita harus dewasa rohani. Kalau kita tidak dewasa rohani, Tuhan tidak akan pakai kita pelayanan. Bapak Ibu, kembali kita tanya, kenapa kita butuh lahan itu? Kenapa? Supaya gereja kita besar? Supaya banyak lahan kita? Bukan. Tujuan kita harus benar untuk pelayanan. Nah, kalau kita bilang untuk pelayanan, siapa yang akan melayani? Hanya mereka yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan bertumbuh dewasa secara rohani yang akan melayani Tuhan. Dan kalau kita mau gereja kita diberkati oleh Tuhan dengan tempat, dengan fasilitas untuk melayani Tuhan, maka kita pertama-tama harus bangkit dari tidur kita yang sudah terlalu nyenyak ini. Bangun dan datang bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, sampai akan cukup banyak orang nanti bertumbuh dewasa rohani dan akan dipakai oleh Tuhan
dengan segala berkat dan fasilitas yang Dia akan berikan. Itulah cara kerja Tuhan. Dan kita tahu itu dari Alkitab. Jadi pagi hari ini, karena saya terpanggil menjadi gembala, maka saya mau bicara dari hati ke hati. Perkataan saya barusan adalah sungguh dari hati saya berharap. Saya tidak berharap banyak orang datang ke gereja ini. Saya tidak berharap orang-orang di luar sana hari ini datang ke sini. Hari ini saya berharap kita semua yang hadir di sini sungguh mengerti betapa pentingnya kita mengenal Tuhan Yesus dalam Alkitab. Dan kita yang hadir di sini, yang setia dalam gereja ini, kiranya bertumbuh dewasa rohani, dan berapa tahun ke depan kita semua akan dipakai Tuhan untuk menjangkau yang di luar sana. Sampai Tuhan datang kembali dan kita bertemu dengan Dia di surga. Dan itu akan menjadi pertemuan yang indah. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa.